Kita hari ini mau bahas mengenai yang lagi viral, yaitu adalah pneumonia, Dok. Dokter Oke. udah mungkin juga udah ini ya, Yes. udah apa namanya, udah mendengar kasus naik lagi lah pneumonia Iya, gitu. iya, iya. Tapi sebelum ke sana arahnya, aku mau nanya-nanya dulu nih, in personal dari Dokter Sali. Dokter Sali ini, mungkin kalau sahabat Lira, ini pasien-pasien Dokter Sali, taunya Dokter Sali Palit adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Lira Medica. Tapi secara mendalam tuh belum kenal sama Dokter Sali. Oke, kalau saya ini sebenarnya aslinya dari Manado. Jauh ya, ke Jauh Karawang ya, banget. Dok. Iya. Nah, jadi saya ini lulusan dari Universitas Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado. Gitu. Jadi lulus kedokterannya dan spesialisasi anaknya memang dari Universitas Samratulangi Manado. Oke. Jadi ada dasarnya nggak, Dok? Kenapa pada akhirnya memilih menjadi dokter spesialis anak, Dok? Ada, jadi biasanya kita itu kan pada waktu mau menempuh pendidikan untuk kedokteran umum, jadi pertama kan kita itu kuliah untuk sarjana kedokteran. Yes. Nah, kemudian kita mengambil tahap profesi. Pada waktu kita ambil tahap profesi itu, kita kan semua divisi itu kita harus lewatin ya. Jadi ada bagian anak, bagian kandungan, bagian penyakit dalam, kulit, terus kemudian THT dan sebagainya. Ada banyak lah karena medis itu luas ya. Nah, memang pada waktu ngambil di divisi anak itu memang sudah tertarik sama bagian Oke. anak. Lucu aja sih anak-anak itu. Terus ngeliat anak itu kan juga dia banyak divisinya ya. Ada yang untuk bagian bayinya, perinatologi, ada walaupun itu bayi sakit maupun bayi sehat. Jadi melihat suatu pertumbuhan, perkembangan dari seorang manusia itu dari bayi kita lihat sampai kemudian dia bertumbuh menjadi balita, anak, kemudian dewasa ya. Kayaknya senang aja gitu. Jadi dunia anak itu memang menyenangkan gitu. Suka. Jadi dari waktu pertama saya koas di bagian anak itu memang udah interest sama anak. Kayaknya anak menarik nih. Kayaknya memang jiwanya tuh, passionnya tuh ada di anak. Nah, waktu itu saya udah berpikir kalau sampai saya dapat kesempatan untuk ambil spesialisasi, saya pengennya spesialis anak. Karena gitu. memang sangat menarik sekali dunia anak-anak itu. Sangat menyenangkan sekali dengan kekrengkian mereka, nangis-nangisnya pun tetap aja ya dunia anak itu sangat menarik. Jadi itulah basicnya sampai akhirnya saya itu tertarik untuk memperdalam spesialisasi anak. Tapi kalau misalkan nggak memilih spesialis anak, akan memilih apa, Dok? Kalau ada dua pilihan ya gitu. Gak tahu, saya orangnya memang kalau udah suka satu udah fokusnya di satu itu. Dan dari dulu waktu saya nggak bilang bagian lain nggak ini, tapi mungkin karena dapat passionnya di situ, feel-nya di situ dapat dan senang aja. Jadi kalau kebetulan di situ udah jatuh cinta sama dunia anak, udah. Jadi memang waktu itu fokusnya cuma satu, selesai dapat kesempatan lagi, anak lagi yang diperdalam gitu. Jadi memang senang sama anak-anak. Jadi emang fokusnya dari dulu emang spesial anak, Dok ya? Yes, Gitu. betul. Seru nggak sih, Dok? Sampai sekarang gitu. Udah berapa tahun tuh? Saya ada kayaknya udah mau 8 ya. 8 gitu. ya, oke. Seru. Anak-anak itu seru. Sekrengki-krengki cengeng-cengengnya mereka juga tetap aja seru. Dunia anak tuh ya dunia bermain ya. Yes. Nggak ada yang dipikirin. Ya mereka tuh apa semuanya mereka dapat tuh dari bermain. Jadi memang anak itu menyenangkan. Terus biasanya saya tuh selalu bilang sih, sebenarnya kita kalau mau lihat keajaiban ciptaan Tuhan itu, nggak usah jauh-jauh deh, ada di kita sendiri. Kita adalah ciptaan Tuhan yang terbaik dan kebesaran Tuhan yang terbaik itu bisa kita lihat. Jadi melihat perkembangan anak itu ya seperti mensyukuri suatu kebesaran dan kemurahan Tuhan. Oh, ternyata ya kita diciptakan begitu kompleks. Ada rasa ini, tubuh kita dirancang sedemikian rupa, kompleks, bisa untuk mengcounter dulu, ada sistem pertahanannya di awal, ada ini, jadi kita menjadi suatu ciptaan yang nggak receh gitu. Jadi ya memang anak itu ya sangat menyenangkan. Oke. Jadi katakanlah kita menjadi saksi ketika anak ini bertumbuh gitu ya, Dok. Betul. Ya. Nah, kalau ngomongin masalah momen, Dok, selama menjadi dokter spesialis anak, ada nggak sih momen yang tidak pernah dokter lupakan gitu? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya banyak ya, karena kalau namanya dokter dia pasti sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Kalau kita dokter anak berbagai macam anak. Yang paling menyenangkan itu
ketika kita melihat, kita dipercayakan untuk membimbing, menuntun anak itu dari dia masih baru lahir, terus tahu-tahu datang ke kita, "Dok, udah 2 tahun loh." Wow. Wow gitu. Udah cepet ya. Iya, nggak berasa gitu loh. Oh iya, ini dari lahir loh sama dokter. Nah, itu biasanya menjadi suatu momen yang kita tuh kayak klik. Jadi kayak apa ya? Menjadi the part of dari tumbuh kembang dari si anak itu. Nah, itu yang paling menyenangkan menjadi dokter anak buat saya gitu ya. Jadi saya paling senang itu bisa dipercayakan untuk bisa membimbing tumbuh kembang anak itu dari dia kecil Baby, sampai sampai tahu-tahu dia udah gede gitu. Kayak amazing aja gitu. Oh, ini ya gitu. Jadi malah kitanya yang nggak nyangka ya, ternyata yang orang tua ini kan mungkin udah mempercayakan sama dokter Sally gitu dari baby gitu sampai ketika udah 2 tahun gitu ya. Jadi kayak wah, ini yang dulu. Iya, gitu kan ya. ini dulu loh dok, lahirannya toh sama dokter, terus sekarang udah segede gini. Kan kita melihat tuh perubahannya kan, dari bayi, mukanya dari bayi, sampai akhirnya dia jadi seorang anak itu kan perubahannya itu juga kita ngikutin ya, jadi berasa kayak anak sendiri gitu. Nah itu momen yang paling sangat tidak terlupakan yes, dok ya. Betul sekali. Oke, nah kalau bicara mengenai keseharian dokter Sally gitu ya, selain praktek, kira-kira hal apa yang dokter lakukan ketika di rumah, katakanlah hobi lah gitu, apa sih yang menjadi healing dokter ketika sudah selesai praktek dok? Ya. Apa kira-kira? Kalau untuk healing ya, kalau pertanyaan untuk healing tuh biasanya saya kalau udah ibaratnya me time nonton aja dah. Nonton cukup ya? Nonton cukup, jadi biar rehat sebentar lah itunya. Kalau untuk aktivitas sih sebenarnya memang kebetulan dipercayakan beberapa tempat untuk praktek, sehingga memang untuk waktu sebisa mungkin sih kalau ada waktu lowong lebih ini ya quality time sama anak gitu. Tapi kalau untuk me time bener-bener at least me time jadi gitu hobi ya. sebenarnya sih udah nggak bisa katakan hobi lagi ya. Ya paling kita nonton aja sih, hanya untuk refreshing aja atau mungkin rehat sejenak gitu sih. Oke, ngomongin masalah nonton, dokter nih sukanya genre apa biasanya? Horror, thriller, romance? Romance dong, karena Romance ya? aku cewek ya, lebih seneng yang romantis. Lebih ke Korea dong ya dok? Enggak juga? Adalah gitu. Kalau menarik, oke, mau dia Oke. Korea, Indo, apapun menarik aja, jalan ceritanya enak, suka-suka aja. Ini juga Korea juga lagi happening banget nih dok, mengenai ada beberapa film yang akan sedikit nyambung gitu ya. Tadi juga sempat dibahas di awal bahwa kita akan membahas mengenai pneumonia gitu untuk tema kita pada episode kali ini. Nah, ini mungkin sahabat Lira ataupun para bunda di rumah nih udah mulai searching gitu ya dok ya. Mungkin udah mulai worry lagi gitu ya. Beberapa belakangan terakhir yang lagi rame adalah pneumonia ini meningkat kasusnya di China gitu dok. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang dokter sendiri ini pneumonia itu apa sebenarnya? Oke. Jadi pneumonia ini kan sebenarnya dari dulu udah ada ya. Betul. Nah, tapi kan pneumonia ini penyebabnya banyak ya. Jadi pneumonia ini adalah suatu infeksi paru ya, yang kena di paru ya, baik di parunya maupun selaputnya ya kan, peradangan paru kalau misalnya bahasa sederhananya. Nah, penyebabnya tuh banyak. Ada virus bisa, bakteri bisa, jamur bisa. Dan pneumonia ini sebenarnya dia lebih ke apa istilahnya ini sih karena di mana letak dia kenanya gitu. Jadi kalau mungkin para Mas and Dad ini ada istilahnya bronkitis, bronkopneumonia, pneumonia, sebenarnya itu ya infeksi paru. Tapi di mana letak dia kenanya itu, nah itu akan membuat perbedaan namanya aja gitu. Tapi kalau nanti gejala ya kurang lebih sama gitu. Nah, pneumonia ini ada faktor eksternal juga penyebabnya karena kan pneumonia ini sebenarnya sudah banyak lah kita dengar-dengar ya. Nah, yang heboh akhir-akhir ini itu memang ada pelaporan dari WHO ya, di mana ditemukan adanya peningkatan insiden dari infeksi sistem saluran pernafasan. Karena memang kalau ngomongin pneumonia paru ini the part of dari sistem pernafasan. Betul. Gitu. Dan ini dilaporkan bahwa ternyata ditemukan insiden yang tinggi pada anak-anak prasekolah, bahkan anak-anak sekolah yang ternyata menyerang saluran pernafasan dengan penyebabnya yang sekarang ini lagi heboh itu ada Mycoplasma pneumonia. Jadi dia ini adalah bakteri, bakteri Mycoplasma pneumonia yang menyebabkan terjadinya pneumonia pada anak usia prasekolah dengan usia sekolah yang terbanyak
gitu. Oke, ada alasan nggak dok kenapa yang banyak diserang ini anak-anak gitu? Oke, jadi kalau kenapa anak-anak yang banyak diserang, seperti kita ketahui ya bahwa anak-anak itu kan memang sistem imunnya belum adekuat. Oke. Dalam perjalanan kita ya tadi bertumbuh berkembang itu sistem imun itu juga berkembang Oke, seiring berkembang ya. bertambahnya usia. Nah kemudian jadi ini juga akan membuat suatu faktor resiko untuk membuat mereka ini terjadi peningkatan kena kasus pneumonia. Kemudian selain masalah faktor imun, faktor nutrisi juga sangat penting karena kalau nutrisi tidak adekuat itu juga akan membuat anak ini gampang sakit gitu. Jadi memang anak-anak yang nutrisinya tidak adekuat, status gizinya kurang bagus, itu mereka juga gampang terserang sakit. Nah kemudian kita katakan akhir ini kita juga memang lagi banyak ya selain masalah Mycoplasma pneumonia ini juga kan COVID juga udah mulai ini ya, udah mulai disounding-soundingkan naik lagi kasusnya. Jadi ya otomatis memang ibaratnya environment-nya ini ya memang lagi ada banyak incidence. Dan kemudian Mycoplasma pneumonia ini yang mungkin tadinya berawalnya di China Utara, kemudian kan ya namanya kita mobilisasinya tinggi, kemudian akhirnya mulai adalah di Eropa, mulai adalah di Indonesia, yang mulai ada ditemukan di Jakarta gitu. Nah, anak-anak ini ya memang rentan karena sistem imun, status nutrisi, sama mungkin ada faktor lingkungan eksternal yang bisa meningkatkan mereka memperparah gejala atau dari penyakit si pneumonia ini. Kita ketahui kan kalau sakit itu terjadi karena dari 3 faktor ya. Adanya kuman, ya kan, mau itu virus, bakteri, jamur atau apapun itu. Kemudian adanya host yang tidak sehat. Host itu adalah kita, tubuh kita gitu. Terus kemudian ada faktor lingkungan gitu. Ya? Ya, kalau 3 ini adanya kuman, imun hostnya tidak adekuat, terus faktor lingkungan juga tidak baik, nah itu gampang menyebabkan terjadinya sakit. Oke, nah bisa dijelasin nggak dok faktor eksternal nih contohnya kayak? Oke, jadi faktor eksternal ini yang pertama itu biasanya karena adanya polusi udara yang berlebihan. Kemarin juga kan heboh ya, oh banyak batuk pilek nih karena ternyata kita tingkat polusinya tinggi. Apalagi cuaca ya dok ya? Ya, kita kan ini cuacanya ya kan sekarang udah mulai masuk ke musim hujan juga, tapi ntar panas. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah polusi rumah tangga. Polusi rumah tangga ini banyak, misalnya banyak asap pembakaran atau mungkin yang paling sering yang biasanya adalah asap rokok. Nah itu juga bisa. Berpengaruh dok asap rokok? Ngaruh banget. Ini bapak-bapak siapa tahu ya, ayah-ayah yang rokok gitu ya dijauhin dulu sama anak-anaknya ya. Ya jadi itu kan memang sudah ada ya. Kita ketahui ya kalau misalnya asap rokok itu memang sangat berbahaya karena zat yang terkandung di asapnya itu jauh berbahaya dan kalau itu terhirup, nah nyambung tadi tuh, kenapa sih anak-anak itu kan selain sistem imun, mereka tuh organ-organnya juga masih belum adekuat. Betul. Karena masih kecil, sistem jalan nafasnya belum kalau bayi-bayi itu bulu-bulu hidung untuk sebagai filter yang di awal itu masih belum adekuat, sehingga bahan hirupan apapun yang masuk termasuk asap rokok atau asap bahan bakar yang lainnya itu dia tidak ada filter di depannya, dia gampang masuk ke dalam. Ya, sehingga kemudian membuat terjadinya penumpukan lendir yang kalau berlebihan akan dikeluarkan dalam bentuk istilahnya batuk gitu. Faktor lain bisa juga sih karena misalnya bahan-bahan rumah tangga yang mungkin tidak bersahabat untuk bayi dan anak yang terlalu berbulu atau misalnya mungkin memiliki peliharaan yang banyak gitu sehingga bulu hewan itu juga bisa sensitif ya jadi sensitif ke anak-anak gitu. Oke, tadi menarik banget ya. Jadi ini tadi juga pihak eksternal. Maksudnya dari pengaruh eksternal juga berpengaruh gitu ya dok ya untuk si anak ini bisa terjangkit dari pneumonia ini gitu. Nah, tadi ngomongin pneumonia adalah tadi dokter sempat disebutkan pneumonia sasarannya tuh ke paru-paru gitu ya. Apa perbedaan dengan COVID dok yang sama-sama nyerang paru-paru? Oke, jadi kalau misalnya COVID ini kan penyebabnya virus ya, coronavirus. Terus pneumonia ini juga bisa penyebabnya karena virus. Cuma yang lagi happening ini penyebabnya Mycoplasma pneumonia, yaitu bakteri. Nah, COVID ini sebenarnya dia bagian dari influenza ya. Jadi sebenarnya ini dia tadinya harusnya cuma menyerang sistem saluran pernafasan atas. Jadi biasanya hidung, tenggorokan ya.
Nah, kalau pneumonia ini sudah lebih ke bagian sistem saluran pernafasan bagian Pernafasan, bawah, oke. lebih ke paru-paru ya. Jadi ada namanya bronkus, bronkiolus, kemudian kantong-kantong udara. Nah, itu udah serang ke bagian paru bagian bawah. Nah, cuma COVID ini gejalanya udah luas sekarang. Iya Jadi ya. ya kan Udah mulai sebenarnya nakal ya dok ya. iya, udah variasi sekali dia. Ini variannya udah banyak. Apalagi kalau kita dengar ya, dia mutasi terus ya. Betul. Terus variannya juga banyak dengan nama yang susah dihafal, Yes, jujur. betul. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sebenarnya kalau mau dilihat 3 gejala awal tuh sebenarnya mirip-mirip, baik pneumonia maupun COVID. Adanya demam, adanya batuk, dan mungkin bisa disertai sesak. Oke. Gitu, ya kan? Nah, tapi kalau COVID ini dia sudah bisa disertai juga dengan keluhan-keluhan tambahan yang lain. Sekarang ada tahu kan kalau ada yang varian kemarin itu dia bisa ada juga gejala diarehnya. Betul, ada Terus yang dulu tuh kalau Delta ya ada kehilangan sensori mati rasa, ya mati penciuman rasa. maupun indera perasa. Yes. Nah, kesininya juga ada dia mulai menimbulkan ruam. Itu. Wow, Makanya luar biasa. kalau COVID ini ya memang dia sebenarnya luas dan manifestasinya tuh jadinya banyak. Jadi nggak cuma terletak di sistem saluran pernafasan aja. Tapi kalau pneumonia memang dia fokus utamanya di sistem saluran pernafasan. Oh, fokusnya ke situ Ya, gitu ya, jadi nggak dia kemana-mana ya. Oke. biasanya kalau sudah sampai ke bagian paru bagian bawah itu memang sesak sebenarnya yang menjadi kuncinya. Jadi kayak kita tuh kan kalau cuma demam sama batuk, oh biasa, Oh, biasa, radang ya, oke. gitu ya. Tapi kok anaknya napasnya udah terengah-engah dok, cepet gitu, oh kayaknya sesek. Nah itu takutnya udah ke paru-paru. Paru-paru. Jadi ada trias gejala dari pneumonia itu adanya sesek, demam, dan batuk. Sesak, demam dan batuk ya. Ini Yes. triasnya dok ya. Betul. Gitu. Untuk yang memang sudah ada gejala dari pneumonia Pneumonia, gitu. betul. Nah, kalau ngomongin masalah gejala lain dok, ada nggak? Misalnya udah bunda ini harus udah wanti-wanti gitu dok. Wah ini kayaknya beneran pneumonia deh gitu dok. Atau memang diidentifikasikan melalui 3 tadi aja gitu. Ya, jadi kan kita kalau cuma dia datang dengan demam sama batuk aja kan masih bisa aja radang ya. Yes. Jadi biasanya yang kita harus mulai lihat tuh kalau sudah mulai ada gangguan yang lain. Jadi contoh misalnya, kok anak udah menolak makan, kok anak udah gelisah tidurnya. Nah, bahkan beberapa moms and dad ini udah banyak loh sekarang yang pinter-pinter ya karena akses ilmunya udah banyak. Jadi udah bisa bilang kayaknya anak saya sesek dok gitu. Nah itu bisa lihat dari dengan hitungan nafas yang cepat gitu ya dalam 1 menit. Terus kemudian kadang-kadang kalau dia berat itu bisa sampai biru, bahkan si anak bisa sampai kejang. Tapi disarankan jangan tunggu berat ya baru datang. Intinya kalau anak sudah ada gangguan makan sama gangguan istirahat sudah tidak aktif itu segera berobat, atau kalau 3 hari demam 3 hari belum ada perbaikan itu sebaiknya segera ke dikonsultasikan agar jangan sampai dia menjadi kelompok yang berat gitu. Apakah pneumonia ini bisa dicegah gitu dok? Katakanlah dengan vaksin yang Ya. sering kita dengar gitu. Iya, bisa banget. Jadi ini juga pertanyaan paling sering sih ya. Jadi kalau misalnya yang sering datang ya ke kita, apalagi kalau yang udah masuk usia sekolah ya, banyak yang bilang dok ini kok kalau semenjak usia sekolah sering sakit, dikit-dikit batuk pilek, gimana ya biar imunnya bagus gitu ya. Vitamin apa yang bagus? Oh, pertanyaannya itu. Padahal sebenarnya untuk memberikan suatu kekebalan yang baik pada tubuh anak kita itu ya adalah imunisasi. Jadi memang vaksin ini dianjurkan untuk bisa mencegah terjadinya pneumonia. Oke. Gitu. Berarti vaksin bisa dikatakan emang penting dok ya? Penting banget, vaksin itu ibaratnya payung Oke. untuk melindungi kita dari hujan, panas gitu ya. Diharapkan dengan vaksin ini bisa, vaksin pneumokokus ya ada kan, itu bisa membantu meningkatkan sistem imun anak-anak kita sehingga ibaratnya mereka tidak gampang batuk pilek dan tidak berimbas akhirnya berlanjut menjadi pneumonia gitu. Nah, tadi sempat berarti pneumonia ini bisa dicegah gitu ya dok Bisa. ya. Tapi ini kan siapa tahu di rumah nih sahabat Lira ini masih bingung gitu dok. Kira-kira ketika anaknya sudah dikategorikan dengan gejala pneumonia, ini penanganan apa yang pertama dilakukan? Oke, jadi yang perlu diketahui itu kan tadi kalau pneumonia itu ada trias ya. Betul. Yang biasanya jadi kunci yang harus bikin itu adalah sesak. Jadi kalau misalnya demam, batuk pilek, biasanya kalau demam ya kita kasih obat penurun demam ya kan. Jangan lupa selalu memberikan cairan yang cukup. Ini nih, jadi kadang-kadang tuh ya memang batuk dok, anak saya batuk kasih obat apa? Sebenarnya kan batuk itu merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan. Sebenarnya mekanisme tubuh yang baik tuh mengeluarkan
sesuatu yang berlebih, misalnya lendir yang berlebih, dahak yang berlebih, dalam bentuk istilahnya batuk gitu. Kalau kita dengar ya memang ada bilang jangan langsung cepet-cepet diobatin, sebenarnya bukan sih, tapi yang dilihat tingkat kenyamanan anak paling penting. Jadi nomor satu tetap anak itu harus istirahat yang cukup, nutrisi yang adekuat, hidrasi atau minum yang cukup. Nah, kalau 3 ini biasanya demam itu juga bisa turun. Batuk atau ya refleks batuk itu mungkin mulai bisa meredah. Tapi bila mana tidak ada perbaikan, seperti misalnya dok ini kok demam terus menerus, udah kita kasih minum yang banyak, istirahat yang cukup, nutrisi yang adekuat, terus udah juga kita bantu sama penurun panas karena mungkin demamnya mungkin sudah tergolong tinggi gitu kan. Terus anak sudah mulai nggak mau makan, istirahatnya aja udah susah. Nah itu segera berobat. Dan kalau untuk mengetahui nafas cepat atau sesak itu, jadi mungkin kita ada 2 indikator yang bisa dilihat oleh sama ayah bunda. Yang pertama hitung laju nafas. Jadi kalau untuk menghitung laju nafas itu, yang pertama dihitung dalam keadaan anak tenang. Jangan dihitung dalam keadaan anak nangis. Karena nangis pasti otomatis sistem pernafasannya cepat. Ya, jadi nanti outcome-nya sesak gitu. Nah, kemudian mungkin pada waktu dia lagi tidur, kita bisa meletakkan tangan kita di atas perut anak. Kenapa perut bukan dada? Karena anak-anak itu masih lebih dominan menggunakan otot perut untuk bernafas. Ya, jadi setiap perutnya naik ke atas kita hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jangan naik turun dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ya pasti sesak gitu. Dan anak ini unik. Nah ini mengapa saya senang anak. Anak ini unik banget. Karena setiap kategori usianya berbeda batasan normalnya. Bahkan untuk frekuensi nafas dikatakan sesak itu beda-beda untuk setiap kategori usianya. Jadi kalau misalnya masih bayi itu jangan lebih daripada 60 kali. Kalau udah mulai usia 1 tahun, 2 tahun jangan lebih dari 50 kali. Nah kalau misalnya udah di atas 2 tahun jangan lebih dari 40 kali. Dan kalau udah di atas 5 tahun, di atas 5 tahun jangan lebih dari 40 kali. Nah kalau udah seperti itu sudah dikatakan sesak gitu. Nah yang berikutnya adalah kita bisa melihat adanya tarikan atau cekungan dinding dada. Jadi moms and dad mungkin bisa melihat diangkat bajunya dan sekali lagi ya harus dalam kondisi tenang. Kalau dia kondisi nggak tenang, nangis, tantrum gitu ya, ngambek, itu. Nah itu pada waktu anaknya itu bernafas, nah itu kalau dia ada dekok dinding dada, jadi agak masuk ke dalam, nah itu namanya retraksi atau dekokan dinding dada. Nah itu sebaiknya secepat-cepat ditolong, segera dibawa ke pusat kesehatan yang terdekat supaya segera bisa mendapatkan tata laksana yang adekuat. Ini pasti bermanfaat banget nih dok. Jadi itu cara menghitung nafasnya seperti apa gitu ya, dengan kondisi babynya seperti apa gitu. Oke. Nah dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Apakah pneumonia ini gampang menyebar? Oke. Jadi kita ketahui ya kalau tadi kita ngomongin pneumonia lah, kita ngomongin COVID lah, kita ngomongin influenza lah, kita ngomongin radang tenggorokan. Biasanya yang pertama apa? Batuk kan, gitu. Nah, kita tahu dong, kita kan diajarkan ada namanya etika batuk. Kenapa etika batuk itu perlu? Karena dari batuk itu pada saat kita batuk, bahkan saat kita berbicara pun ya, itu akan percikan ludah itu akan disertai dengan adanya bisa, kalau orangnya lagi sakit, dia akan ada virus atau bakteri. Nah, sehingga memang penularannya itu droplet udara gitu, ya kan, dari percikan ludah yang keluar pada saat batuk, bersin, maupun kita berbicara. Sehingga memang batuk itu cepat menular gitu. Tapi yang akhirnya, masa kalau misalnya kita batuk nih, saya batuk nih, terus Abi langsung, besok juga batuk. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Tadi ada faktor sistem imun yang baik, nutrisi yang baik, ya kan, lingkungan yang baik, pola hidup yang baik. Nah, jadi bisa saja dia ada ke badan kita, tapi belum tentu kita jadi sakit, gitu. Tapi kalau ditanyakan dia menular, karena tadi lewat droplet, gitu. Tapi perlu ada faktor-faktor lain yang bisa membuat kita ini nggak gampang sakit, gitu. Jadi ya batuk memang menular, makanya ada etika batuk yang diajarkan, ya harus menutup mulut, ya kan, kemudian mencuci tangan, atau menggunakan tisu, atau misalnya menggunakan lengan baju. Gitu.
Jadi kalau misalnya dikatakan menyebar pasti menyebar dok Pasti ya menyebar. untuk yang pneumonia ini atau apalagi dengan COVID itu gitu Iya. ya. Oh, oke siap. Itu hari ini podcastnya daging semua nih isinya ya Pak untuk apalagi untuk para bunda gitu ya dok ya. Dokter thank you banget sudah mampir sekali lagi Iya. di Lira Podcast ya dok ya, nanti mungkin kita ketemu lagi. By the way saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Sofa Solution yang sudah mensponsori Lira Podcast pada episode kali ini gitu. Dan saya Abi juga dokter saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang.